ya, karena bisa ganti jaringan. Soalnya Ana sekarang pakai jaringan WiFi. Sip The ya. seat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sip, ayyul ikhwah, marhaban bikum wa as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair walafiat. Sip, alhamdulillah wa nashkurullah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sip, ayyul ikhwah, marhaban bikum wa aqulu lakum masaul khair wa lailatukum sa'idah jami'an ya. Nah, ucapkan selamat malam untuk teman-teman. Naltaki ma'i maratan ukhra fi fasli ta'allumil lughal arabiyyah an bu'din ya. Kembali lagi bersama Ana di pembelajaran kelas bahasa Arab online ya. Wa kama araftum nahnu nata'allam fi hadzal fasal al-kitab al-arabiyyah baina yadaik al-mujallad al-awwal al-juz al-mujallad asani al-juz al-awwal ya. Jadi kita sekarang sudah masuk di kelas ABY Arabia Bayan Yadek 2A ya. Dan seperti antum ketahui ya, kelas ini lanjutan ya, dan sekarang kita sudah sampai di halaman 161 kah Ustaz? ya. Kemarin terakhir tugas yang ini ya, yang atas ini ya, kalau nggak salah. Yang membuat kalimat dengan dua kata. Yang ini ya, tugas yang ini ya. Jadi kita sudah masuk di halaman ini dan kemarin sudah nak kasih tugas ini ya. Dan sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa murid yang baru bergabung untuk bulan ini sekarang untuk bulan Juni ya, yaitu ada di sini Aulia ya. Jadi mungkin sebelum mulai pembelajaran ya, seperti biasa kalau ada yang baru pasti anak suruh perkenalan dulu ya. Maka silakan ya Aulia untuk perkenalan. Ada Aulia? Aulia Siddiqah? Tadi ada. Nggak ada ya? Maaf ya. Ya, Cip, kalau tidak ada langsung saja ya kita masuk pembelajaran untuk malam ini. Hayya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Qabla dzalika awaddu an ubayyin lakum amma yata'allaqu bil wajiba bil amsi ya. Sebelum itu ana mau jelaskan pembelajaran di kelas kemarin ya, tugas kemarin ya. Nah, ini banyak yang sudah benar dalam mengumpulkan, tapi banyak juga yang masih ada istilahnya beberapa koreksi ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini ya, seperti antum lihat kemarin kan tugasnya ini ya, ini dibikin sebuah jumlah, dibikin sebuah kalimat. Antum pahami dulu maknanya ya. Contohnya yuharibu sama al-istimar. Apa makna yuharibu bila amsi? Yuharibu kemarin apa? Yuhar Memerangi. dari kalimat harbun ya. Harbun. Eh Adzanu biharbi minallah ya. Fa'ilam
fa'dhanu biharbin minallah. Kalau dalam Al-Quran tuh ada ya, harbun atau yuharibu artinya perang, memerangi. Ya. Jadi kalau dalam surat Al-Quran tadi yang Anda sebutkan itu bagi siapa saja yang masih melakukan riba, ya maka diperbolehkan untuk diperangi dalam jalan Allah. Yaitu dalam surat Al-Quran tadi ada kalimat harbun, harbun itu perang. Nah, ini yuharibu artinya memerangi. Sedangkan al-isti'mar artinya apa? Peperangan. Al-isti'mar yang di sini sampingnya artinya Peperangan. bukan ya, Penjajahan. penjajahan. Ya. Kalau peperangan ya nanti tinggal masdarnya harbun ya, harbun. Peperangan tuh harbun. Atau ghuzwa bisa atau syariah bisa. Tapi kalau ghuzwa kan peperangan yang diikutin Rasul. Kalau syariah peperangan yang tidak diikuti Rasul. Kalau harbun apa? Peperangan secara umum. Nah, ini ada memerangi, di sini ada penjajahan. Nah, berarti gimana kalimat yang cocok yang di dalamnya ada memerangi dan penjajahan? Caranya antum bikin bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Coba, saya ingin memerangi penjajahan yang ada di dunia. Coba bikin bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Jadi jangan langsung dibikin ke bahasa Arab. Itu nanti akan berantakan kalau antum bikin ya. Jadi cara gampangnya kalian bikin bahasa Indonesia dulu. Memerangi penjajahan gimana? Sebutkan, ada yang bisa bikin contoh bahasa Indonesia saja. Memerangi sama penjajahan gimana? Ana uritu yuharibul. Nggak, bahasa Indonesia dulu. Saya ingin memerangi Ayo. penjajahan Belanda. Nah, ya. Oke. Saya ingin memerangi penjajahan Belanda ya. Oke. Saya ingin dulu apa? Ana uritu. Nah, Apa ya. langsung? Uridu sahabat. Uridu. Uridu. An. Saya Uritu. Nah, ini ingin dan memerangi dua kata kerja. Kalau dua kata kerja harus dipisah dengan an ya. An. Uridu an uhariba, bukan yuharib ya. Nah, yang Iya. memerangi kan saya, jadi u ya. U. Uridu an uhariba penjajahan Belanda. Antum coba kita lihat penjajahan Belanda ini idofa atau bukan? Penjajahan Belanda. Kayaknya idofah lah Ustaz. Idofa. Maka Ya, kalau idofa nanti nggak boleh alif lam. Jadi uridu an uhariba istimarol Oh, iya. Holandi. Oke. Belanda Holandi ya. Istimarol Holandi kayak gitu. Jadi Belanda. simple tapi itu sudah bagus kalimatnya. Uridu an uhariba istimarol Holandi. Ya, kayak gitu cara menyusun kalimat itu. Jadi tidak perlu dibikin susah-susah ya. Dan yang perlu antum ketahui yang di depannya fiil semua ya. Antum bisa lihat nih. Yuharibu fiil, ibta'ada menjauhi fiil, hajara meninggalkan fiil juga. Allafa artinya membuat fiil juga, membuat fiil. Tarjamah artinya apa? Terjemah Menerjemahkan. menerjemahkan. Fiil bukan? Menerjemahkan fi'il. Tasdahiru meningkat fiil atau bukan? Tadhairu fi'il meningkat. Maka yang namanya fiil antum nggak harus sama seperti ini. Kalian boleh rubah ya. Ya, contohnya tadi yuharibu, kita ganti uharibu, saya memerangi, boleh nggak? Ya boleh. Jadi kalau fiil itu boleh dirubah, domirnya boleh dirubah atau bentuknya boleh dirubah. Kalian rubah ke fiil madi boleh, kalian rubah ke fiil mudhari boleh, atau ini kalian rubah ke fiil amr juga boleh ya. Kayak gitu. Jadi dari yang Anda lihat masih banyak yang berpatokan dengan yuharibu berarti harus yuharibu. Ibta'ada berarti harus ibta'ada. Tidak harus seperti itu. Ini fiil ya. Makanya yang namanya fiil boleh berubah-berubah. Paham ya maksudnya? Fahim. Nanti kalau anak kasih kalimat qoro'a sama Al-Qur'an. Qoro'a sama Al-Qur'an. Bikin jumlah dari qoro'a sama Al-Qur'an. Ya nanti boleh kalian rubah. Bisa qoro'tu Al-Qur'an bisa. Iqra'il Qur'an bisa. Nah, yang penting sesuai kalian mau gimana. Dan antum harus tahu yang namanya fiil itu harus ada pelakunya ya. Yang namanya fiil harus ada
Pelakunya. Nah, berarti di sini ini harus ditambahin pelaku. Nah, makanya kalau yuharibu tadi, kalau uharibu ya itu berarti sudah ada pelakunya. Saya ya, Kalau saya kan tinggal diganti. Nah, tapi nanti kalau kalimat yang lain, nah itu perlu ditambahin pelaku. Kalau misalkan contohnya nomor 4 ya, al-lafa sama kitab ya. Ini al-lafa artinya membuat, kitab artinya buku. Ya, kita nggak bisa nulis al-lafa kitabun, al-lafa kitabun, al-lafa kitabun fil Indonesia, nggak bisa. Ya, yang membikin siapa? Harus sebutkan namanya. Contohnya al-lafa al-ulama katsiran Al-ulam. minal kutub. Al-lafa al-ulama katsiran minal kutub. Para ulama membuat banyak Buku-buku, kitab-kitab. buku fi asrihi, di zamannya, kayak gitu. Ya. Jadi intinya antum harus pahami di situ dia fiil atau isim. Maka kalau emang fiil ya harus dikasih pelakunya. Harus ada pelaku. Fa'il itu harus ada fa'il ya. Pelaku itu namanya apa? Fa'il. Dan itu harus disusun. Ya, disusun. Sip ya. Ya, tarjamah sama kisah. Tarjamah menerjemahkan, kisah cerita. Ini kalau kita Cerita. bikin kalimat ya harus siapa yang menerjemahkan siapa. Sebutkan namanya saja. Entah itu Muhammad, entah itu atau perempuan, Fatimah, atau Aisyah, atau ulama, atau saya. Nah, yang penting disebutkan. Pelakunya disebutkan. Karena tarjamah ini fiil ya. Nah, di situ masih banyak yang masih banyak yang perlu dikoreksi dari situ ya. Ketika fiil masih banyak yang belum tahu itu kalau fiil. Yang namanya fiil harus ada pelaku ya. Maka itu nanti bisa jadi pembelajaran ya. Karena itu yang perlu kita bikin ketika bikin kalimat, perhatikan kalimatnya baik-baik ya. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Bedakan antara fiil dan isim ya. Kita bedakan fiil sama isim dari mana? Dari segi maknanya. Ya kalau kita membuat kata kerja bukan, ya itu jelas. Yang namanya membuat ya kata kerja. Coba anak kita tanya cerita, fiil atau isim? Kisah fiil atau isim? Isim. Ya jelas isim ya kan, ini cerita. Cerita kan bukan sebuah pekerjaan, tapi itu objeknya. Nah, seperti itu ya. Al-ulum contohnya. Ada alif lam. Kalau ada alif lam ya jelas isim ya. Tapi kalau dari segi makna kan kelihatan ya, ilmu. Masa ilmu fiil? Ilmu bukan sebuah pekerjaan. Ilmu itu adalah sebuah kata benda, maka itu isim ya. Paham tuh ya? Fahim. Sip, itu koreksi dari pembelajaran yang kemarin ya. Kita sekarang langsung lanjut di pembelajaran di halaman berikutnya, yaitu an-na'at awis sifah. Nah, ini yang sering ana sebutkan juga ya. Jadi ada idofah sama ada na'at. Nah, ini dua na'at sama idofah ini hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda. Dan ini kalau antum salah menggunakannya ini fatal ya. Maka perhatikan ya, an-na'at awis sifah. Coba ikutin an-na'tu awis sifatu. Anak tua sifatu. An-na'tu awis sifatu Anak. Anak tua sifatu. ismun yasifu ma qablahu Ismun yasifu ma qablahu. wa yatba'uhu fi i'rabihi. Wayat. Yasma'uhu fi i'rabihi. Sip, ya. Jadi ini definisi dari na'at atau sifat ya. Coba kita artikan ismun yasifu ma qablahu. Ya, berarti yang namanya na'at atau sifat itu isim. Berarti kalau fi'il bisa nggak na'at atau sifat? Nggak bisa. Ya. Kalau huruf bisa nggak dia sebagai na'at atau sifat? Tidak bisa. Tidak bisa, karena di sini ngomongnya isim. Yasifu dan yang yasifu artinya mensifati. Isim yang mensifati ma qablahu, artinya apa ma qablahu? Sebelumnya. Sebelumnya.
Sebuah isim yang mensifati apa saja yang sebelumnya. Ya. Wa yatba'uhu fi i'rabihi. Yatba artinya apa? Ittiba. Yattiba. Mengikuti Mengikuti fi i'rabihi. Mengikuti dalam babnya. i'rabnya. i'rab ya. I'rab itu harokat maksudnya. Bisa harokat, bisa alif lam itu i'rab. Jadi definisi dari naat atau sifat adalah sebuah isim yang mensifati kalimat sebelumnya dan dia i'rabnya ngikut kalimat sebelumnya juga. Ya. Jadi itu adalah naat atau sifat. Sampai sini ya. Itu definisinya, ya. Coba kita langsung masuk saja ke contohnya. Udrus walahid. Perhatikan, pelajari dan perhatikan ya. Ikutin anak ya, kita baca contohnya dulu. A'taqidu annaki thalibatun jadidatun. Takidu in Akidu annaki thalibatun jadidatun. Apa makna? Saya percaya kamu pasti murid yang bagus. Murid baru. Baru. Paham ya? Jadi A'taqidu, saya percaya bahwasanya kamu adalah murid yang baru. Kita coba dari kalimat ini, anak tanya, mana sifatnya? Mana naat atau sifatnya? Sifatnya baru. Jadidun. Jadidatun. Jadidun. Yang ada tanda merah ini sifatnya. Ini maka jadidatun ini namanya apa? Naat atau Sifat. Sifat. Nah, baru ini mensifati kalimat sebelumnya. Jadi yang disifatin bukan annaki, bukan takidu, tapi yang disifatin yang mana? Thalibatun. Tolibatun ini yang disifatin. Ya. Atau kalau secara bahasa Arab namanya itu mausuf atau man'ut. Namanya apa? Mausuf atau man'ut. Man'ut. Mausuf itu artinya yang disifatin, man'ut itu artinya yang diikutin. Berarti tolibatun ini mausuf atau man'ut, sedangkan jadidatun dia namanya na'at, na'tun, atau bisa juga namanya sifat. Maka di sini antum lihat. Ustaz suka bilang man'ut. Suaranya jelas kan? Makanya Ustaz suka bilang na'atu man'ut. Nah, jadi makanya ketika di sini sifat naat, maka tadi ngikuti hukumnya. Hukumnya itu bukan seperti mudhof dan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan di depan nggak boleh alif lam, di belakang kasroh, ya kan? Nah, ini kalau sifat ini enggak. Sifat ini hukumnya ngikutin kalimat sebelumnya. Nah, contohnya ngikutin dari segi nakiro ma'rifah. Jadi dia ngikutin dari segi ada alif lam atau tidak. Nah, sekarang di depan ada alif lam nggak? Tidak. Tidak ada. Maka di situ belakang nggak ada alif lam. Itu mengikuti dari segi 4 hal. Yang pertama dari segi nakiro ma'rifah atau bahasa gampangnya alif lam. Mengikuti dari segi alif lam. Yang kedua, mengikuti dari segi mudzakkar muannas. Ya. Antum bisa dilihat tolibaton mudzakkar atau muannas? Muannas. Ada tak marbutoh. Maka ya sifatnya juga muannas juga atau dikasih tak marbutoh juga. Ya, jelas ya. Yang ketiga, mengikuti dari segi i'rab. I'rab itu harokat. Kalau di sini tolibatun, maka di sini apa? Tun juga, tanwin juga, domaten. Jadi datun. Terus yang keempat, mengikuti dari segi apa? Ada yang tahu? Jamak musanna. Maaf. Dari segi jumlah ya. Yang keempat ini mengikuti dari segi apa? Jumlah. Mufrad, musanna, jamak ya. Karena di sini mufrad ya. Ini satu, maka di sini jadi datun satu juga. Berarti naat atau sifat itu mengikuti dari segi 4 hal. Yang pertama mengikuti dari segi nakiroh ma'rifah atau alif lamnya ya. Yang kedua mengikuti dari segi mudzakkar muannas. Yang ketiga mengikuti dari segi harokat i'rab ya. Baru yang keempat mengikuti dari segi mufrad, musanna, jamak ya, dari segi jumlah. Jelas ya. Nah,
Ya, kalau antum nanya terus apa bedanya idofa sama naat? Ya, jelas ya. Kalau idofa itu bukan sifat ya. Kalau idofa bukan apa? Bukan sih. Bukan sifat. Idofa itu kepemilikan atau nanti penjelas atau sesuatu yang menjadikan itu dari ya itu atau menjelaskan tentang waktu itu idofa. Ini nggak ada yang sifat kalau idofa. Cuma kalau naat atau sifat ya sifat. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya bisa kita kasih yang. Ya. Kalau bisa dikasih yang maka itu sifat. Kalau bisa dikasih yang maka itu sifat. Ya. Contohnya kalau kita ngomong seperti ini, kita ngomong buku baru, kita kasih yang bisa nggak di tengah-tengahnya? Buku yang baru bisa nggak? Bisa. 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 Maka itu idofa atau sifat? Buku baru ini, buku yang baru ini idofa atau sifat? Sifat. Sifat. Sifat ya, Sifat. karena bisa dikasih yang. Sekarang anak kasih contoh idofa ya. Contoh idofa adalah rumah guru. Ya. Kalian tambahin yang di tengahnya. Jadi rumah yang guru. Bisa nggak? Masuk akal nggak kalau kita rumah yang guru? Tidak. Tidak. Maka kalau yang seperti ini bukan sifat. Namanya ini apa? Idofa. Kepunyaan idofa. Maka sebenarnya gampang cara bedanya. Kalau bedanya naat sama idofa apa ya? Kalau naat menunjukkan makna sifat yang bisa dimasukin yang. Kalau idofa itu selain itu, pokoknya selain sifat itu nanti idofa. Berarti idofa lebih banyak. Macam-macamnya idofa itu lebih banyak ya. Dan nanti antum harus tahu hukumnya. Kalau naat berarti ngikut seperti ini. Kalau idofa kan kemarin sudah kita belajar ya, ada hukumnya ya. Yang babul fasli, ibnul muazzini, ibnu hamidin, ismul mudarrisi, ya kayak gitu. Kepemilikan atau penjelas itu idofa. Coba kita lanjut ya. Ikutin Nana nomor 2 ya. Hal darasti al-lughatal arabiyah. Hal darasti al-lughat al-arabiyah. Apa makna? Apakah Kamu belajar sudah belajar bahasa Arab? Di sini naatnya mana? al-arabiyata? Al-arabiyah. Maka kalau dia sifat, maka yang ikut. Di depan ada alif lam, maka ini ada alif lam juga. Di depan ada ta marbuto, maka al-arabiyah ada ta marbuto. Tapi kalau dari segi makna, kita bisa kasih yang enggak ini? Bisa. Gimana jadi? Oh, apakah kamu belajar bahasa Arab? Apakah bisakah ada Ustaz? Nggak Yang bisa ya. bahasa yang Jadi karena tanya, Arab ini sifat atau bukan? Bahasa Arab. Ini Arab ini sifat atau bukan? Anak tanya. Bukan. 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 Isim ya, Kalau Ustaz. kalau kita ngomong baru itu sifat. Benar kan? Oh. Kalau baru sifat bukan? Iya. Sifat. Tapi kalau Arab itu bukan sifat. Loh, terus kenapa ini qanaat? Padahal kan harusnya sifat ini maknanya bukan sifat kan? penjelas kah Ustaz? Jadi sesuatu yang menisbatkan ke ini namanya naat nisbah ya. Dari kalimat nisbah ya. Nisbah itu menisbatkan ke sesuatu ya atau ke seseorang, maka itu naatnya. Nah, Arabiah ini adalah bahasa dari Arab. Nah, ini menisbatkan ke Arab. Jadi ini namanya naat ya, naat nisbah. Jadi maknanya bukan sifat, tapi maknanya itu adalah menisbatkan ke sesuatu ya. Bisa daerah, bisa seseorang, atau bisa ras atau suku, bisa ya. Berarti Ustaz beda-beda tipis juga kalau dengan kepunyaannya menisbatkan beda nanti tipis. beda tipis. Jadi Nah, mesti jeli juga melihat ini sifatnya apa ini gitu. tapi cara membedakannya ada ya. Cara membedakannya kalau antum menemukan ada ya seperti ini, maka itu naat ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Anak tuliskan di Word saja ya biar lebih gampang ya. Kalau anak tuliskan di sini agak sulit ya.
Arabiyah, yahnya ini Kak Ustadz yang iya Nah, itu. itu ada ya-nya ya. Seperti ini ya. Iya apa itu disebut Ustadz? Itu namanya ya nisbah ya. Oh, Kayak gini ya. Ini bahasa Arab ya. Kita kan kalau kita nulis bahasa Arab kan gini ya. Kalau kita nulis bahasa Arab kan biasanya nulisnya sebagai naat ya. Gini kan nulisnya al-lughah al-arabi al-arabiyah gini ya. iya. Nah, ini naat ya, ini naat. Kenapa naat? Karena ini ada alif lam ngikut ya, ngikut. Ini ada tak marbuto, ini ada tak marbuto. Tapi ini namanya adalah ya nisbah. Oh, Menisbatkan sesuatu ke Arab. Nah, cara kalau ini kurang bak ya. Cara menisbatkan ke sesuatu itu dikasih ya. Ya, dikasih apa? ya. Ya. Ya ini. Kalau muannas ya nanti tambahin tak marbuto. Nah, coba kalau kita ngomong bahasa bahasa yang gampang apa ya? Urdu ya. Jangan Urdu ya. Bahasa Indonesia. Indonesia cocok lah Ustadz. coba kita ngomong Indonesia aja. Kita ngomong Indonesia bahasa Arabnya apa? Indonesia. Ini ya. Indonesia itu seperti ini tulisannya. Benar kan? Iya. Nah, apakah nanti seperti ini? Ini nanti kalau kita ngomong bahasa Indonesia tidak seperti ini. Kalau kita ingin menisbatkan sesuatu, ya ini Indonesia. Nah, ya ini kita jadikan seperti naat ya. Cara menjadikan itu naat itu adalah yang pertama karena di depan ada al-lughah dikasih alif lam, maka di belakang ada alif lam. Yang kedua, ini mu'annas bukan? Al-lughah. Mu'annas. Mu'annas, maka ini dikasih mu'annas juga. Al-lughah al-Indonesia. Oh. Dikasih tasjid lah Ustadz nanti. Ya-nya tadi. Nah, ya-nya ini dikasih tasdid ya. Ini namanya ya nisbah ya. Oh. Jadi semua daerah itu bisa dikasih nisbah ya. Contohnya misalkan Yaban ya, Jepang ya. Yaban tulisannya gini ya, Jepang seperti ini. Nanti kalau Iya. kita mau menisbatkan sesuatu ke Jepang, misalkan makanan Jepang, kita coba taruh bahasa Arabnya makanan dulu. Bahasa Arabnya makanan apa? To'am. Ya, kita kasih alif lam ya. Kita kasih At-to'am. alam menjadi At-to'am. atau am ya. Nanti kalau kita ngomong makanan Jepang itu bahasa Arabnya apa? Ini menisbatkan ke Jepang. Jepang ini daerah, maka kita jadikan Jepang ini sebagai naat. Cara menjadikan Jepang ini naat ditambahin apa? Ditambahin ya. Iya. Ini bukan ma'am ya, ini salah. Ini to'am ini. Dan ini karena di sini ada alif lam, maka di sini alif lam juga. Ini kebalik ya, benar. Jadinya seperti ini ya. At-to'am. Ya baniyati. Nggak pakai alif lam karena ini mudzakkar ya. Nggak pakai tak marbutoh karena ini mudak. Oh ya baniyah saja. Oh ada. Seperti ini aja. Ya. Ya baniyah. Nah, berarti kalau yang ada ya-ya-nya seperti ini berarti naat. Yang ada ya-ya ini naat. Paham ya? Karena kalau idofah nggak ada ya-nya seperti itu. Dan kalau kita misalkan bahasa Arab kalau kita jadikan idofah apakah bisa? Bisa. Kalau kita jadikan idofah nanti jadinya gini, lughatul Arabi. Udah gini aja. Ya. Bahasa Arab artinya sama. Kita ngomong bahasa Arab kalau sebagai naat, al-lughah al-arabiyah sebagai naat, kalau lughatul Arabi sebagai apa? Sebagai idofah. Bedanya kalau kita jadikan naat harus ada ya-nya ini ya. Nah, kan yang namanya naat kan harus ngikut dari segi mudzakkar muannas ya. Ini muannas berarti ini dikasih tak juga. Nah, ini nggak bisa arabah langsung gini nggak, ditambahin ya dulu ya. Arabiyah gitu. Terus kalau kita ngomong seperti ini boleh nggak? Lughatul nggak boleh ya. Kita harus pilih salah satu. Kalau emang mau jadikan naat ya nggak boleh dikasih ya sama tak.
Tapi kalau mau jadikan idofa ya seperti ini. Enggak, kalau dijadikan idofa nggak boleh dikasih ya sama ta. Tapi kalau mau dijadikan naat harus dikasih ya dan ta. Paham ya maksudnya? Ya Ustaz. Nah, ini namanya menisbatkan sesuatu. Menisbatkan sesuatu itu bisa pakai idofa, bisa pakai Nah, naat. Tapi yang perlu, tapi lebih sering di mana? Seringnya dijadikan naat ya. Seringnya dijadikan naat. Tapi bisa sebenarnya. Kalau antum bilang lughatul Arabi seperti ini boleh nggak? Ya boleh. Tapi nggak boleh dikasih ya sama taknya ini. Harus kalimat aslinya. Arab ya Arab. Kalau nanti Indonesia ya Indonesia. Lughatul Indonesia gitu. Sebagai apa sebagai idofah ya. Paham ya? Jadi itu yang membedakan kalau penisbatan ini cara membedakan naat dan idofah dari mana? Dari segi hurufnya. Kalau ada ya seperti ini berarti naat, ya sama ta ini. Kalau nggak ada ya sama ta, nah itu berarti idofah. Seperti itu ya. Ini semua daerah bisa dijadikan seperti ini. Atau bukan nama daerah, bisa juga nama seseorang. Contohnya kita ngomong Masjid Nabawi ya. Ya, masjid yang ada di Madinah itu Al-Masjidun Nabawi. Nabawi itu dari kalimat apa sih? Nabawi dari kalimat Nabi. Nah, ini ditambahin ya tadi. Ini kan kalau karena nabi ini sudah ada ya, maka ditambahin waw baru ditambahin ya. Ini menisbatkan ke nabi, masjid yang menisbatkan ke nabi. Maka di sini naat juga, Al-Masjidun Nabawi naat juga. Ya. Nah, terus nanti kalau kita jadikan idofa gimana? Kalau kita jadikan idofa gimana? Al-Masjidun Nabawi kalau jadikan idofa menjadi Masjidu Nabi. nah langsung An-Nabi gini. Nabi. Ya kan? Masjidun Nabi. Masjid. Laisa Ustadz Masjidun Nabi. Langsung jadi Masjidun Nabi. Masjidun Nabi. Ya langsung jadi Masjidun Nabi. Nabi. Ini kalau dijadikan idofa seperti ini, kalau dijadikan naat nanti jadi Al-Masjidu An-Nabawi ada ya tambahan ini ya. Nah, ini namanya ya nisbah. Ya. Dan ya itu pilih salah satu saja. Kita mau jadikan naat atau idofa, tapi kebanyakan kalau yang menisbatan ke sesuatu biasanya naat ya. Jadi itu yang antum harus pahami ya. Nah, maka sebenarnya naat itu nggak harus bermakna sifat. Ada juga naat yang bermakna penisbatan ke sesuatu. Ya. Kayak tadi, tapi dengan syarat harus ditambahin ya tadi ya. Harus tambahin ya unisbah, namanya ya nisbah. Ya kalau muannas berarti setelah ya-nya dikasih ta marbutoh, tapi kalau mudzakkar ditambahin ya saja ya. Sip. Jadi itu bedanya nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang nomor 1 ini memang bermakna sifat. Kalau yang nomor 2 tidak bermakna sifat, bermakna menunjukkan ke sesuatu daerah, ya, maka dikasih ya nisbah ya. Arabiyah ini ya. Silakan ikuti nomor 3 ya. Limadza tadrusi naha marotan tsaniyatan. Limadza tadrusinaha maratan tsaniyah? Usinaha maratan saniyatan. Artinya? Limada. Untuk apa? Tadrisu Kamu mempelajarinya. Tadrusinah ini buat kamu perempuan ya. Kamu perempuan. Kenapa kamu mempelajarinya kedua kali? Marosannya kedua kali. Nah, di sini terdapat naat juga ya. Naatnya di mana? Tsaniyah. saniyah. Jadi
selain naat itu, selain sifat, selain nisbah, nah naat juga bisa bermakna di angka. Tapi angka 1 dan 2, angka 1 dan 2. Jadi kalau kitabun wahidun, ini naat juga. Kitabun wahidun naat juga. Dan nanti kalau misalkan kitabani isnani, ya itu juga apa namanya? Sifat juga. Ada juga angka urutan. Saniyah ini angka urutan ya. Ada tertibi. Maka angka ada tertibi juga masuk hukumnya apa? Hukum Nah, karena sebenarnya bisa dikasih yang juga. Ya kan? Yang kedua kali, ya kan? Yang kedua kali. Atau misalkan nanti murid pertama, kita tambahin yang bisa nggak? Murid yang pertama. Ya bisa. Kita ngomong halaman ketiga, as-sofha as-salisa. Ini halaman yang ketiga, bisa ditambahin yang nggak? Bisa ya. Jadi angka urutan hukumnya naat wal man'ut ya. Angka urutan dia hukumnya naat wal man'ut. Berarti kalau naat wal man'ut ngikut. Kalau depan mudzakkar, belakang mudzakkar. Harokatnya juga ngikut ya. Nomor 4 ya, hunaka tadribatun sautiyatun. hunaka tadribatun Huna tadribatun sawtiyatun. Nah, Tadribat. di sini ada ya nisbah kayak tadi. Nah, berarti ini menisbatkan ke suara. Bahasa Arabnya suara itu sautun. Bahasa Arabnya suara apa? Sautun. Nah, berarti ini adalah latihan suara. Maka ini juga naat yang bermakna nisbah ya, yang ada penisbatan, ada ya-nya kayak tadi loh ya. Maka dia naat juga. Ihfadzi juz'an minal Qur'anil Karim. ihfazi Minal Qur'anil Karim. Minal Qur'anil Karim. Artinya Hafalkanlah juz-juz dari Al-Qur'an Karim. Yang mulia. jadi Yang mulia juz'an di benar. sini artinya satu ya maksudnya. Satu maksudnya. Hafalkanlah ya maksudnya bagian atau juz'an ini bisa bermakna satu juz atau bagian ya, bagian dari Quran Karim. Nah, di sini sifat juga ya, Quran yang mulia. Nah, Karim ya ada sifatnya. Maka di sini ikut. Ini ada minal Qur'ani. Ya, ini Qur'ani. Kenapa Qur'ani? Karena ada mina ya. Ada mina. Baru Harfun jar. ini ngikut. Jadi minal Qur'anil Karimi. Ini Karimi ini ngikut Qur'ani ya. Ihfadzu ba'dal ahadits an-nabawiyah. ihfazi Ba'dal ahadits an-nabawiyah. Ini artinya apa? Hafalkanlah Hafalkanlah Bagian dari Hadis-hadis Nabawi. Hadis-hadis Nabi. Ini sebenarnya ifazi atau ifazu, Ustadz? Ini ifadzi ya buat kamu perempuan ya. Jadi antum bisa lihat di sini an-nabawiyah ya. An-nabawiyah di sini adalah ya nisbah. ada ya nisbah, berarti dia naat yang bermakna menisbatkan ke nabi ya, hadis nabi. Hadis nisbatannya ke nabi ya. Cuma ini kenapa kok pakai tak padahal ahadis mudzakkar? Ada yang tahu? Ahadis ini mudzakkar bukan? Mudzakkar ya? Karena jamak taksir. Karena ahadis ini adalah jamak taksir ya. Jamak buat atau jamak buat benda ya. Kalau jamak buat benda dihukumin mu'annas. Jadi ini jamak buat benda. Al-ahadis maka an-nabawiyah ini mu'annas ya. Beda sama Masjidun Nabi. Kalau Al-Masjid An-Nabawi tadi ya. Al-Masjid kan nggak jamak ya. Satu. Jadi Nabawi. Nah ini kalau kita jadikan Al-Hadis. Maka nanti Al-Hadisun Nabawi. Al-Hadisun Nabawi. Ketika satu. Tapi kalau kita jadikan ahadis berarti An-Nabawi. An-Nabawiyah. Ya. Hadhihi nasihatun mufidatun. Hadhihi nasihatun mufidatun. Mufidatun. Apa makna?
Ini Ini nasihat yang bermanfaat. Manfaat. Baik, di sini kalau ini bermana sifat ya, mufidah artinya sifat ya, yang bermanfaat. Bermanfaat. Hadza kitarun sari'un, Hadza Hadza kitarun. kitabun sari'un. apa makna? Ini kereta cepat. Kereta yang cepat. Jadi ini bermakna sifat juga. Sari'un kan bermakna yang ya, yang cepat, kereta yang cepat ya. Tip ya, jadi itu naat atau sifah ya. Ada pertanyaan dari sini. Ya, jelas ya. Kalau sudah jelas berarti tinggal banyak latihan ya. Jadi meskipun antum sudah paham, sudah jelas, nah apakah itu sudah cukup belum? Kalau antum cuma memahami dan sudah jelas di awal tanpa latihan nanti lupa lagi dan nanti bingung lagi. Maka harus banyak latihan dan banyak praktek sehingga nanti jelasnya itu benar-benar tertanam sehingga nanti jelasnya itu benar-benar istilahnya mungkin ya kayak gitu. Ya. Baik, kalau tidak ada kita langsung latihan yang bawahnya ya. Da khoton tahta naat kama fil misal. Coba ini dibaca kemudian kalian tentukan mana naatnya, mana sifat atau naatnya ya. Contohnya, satajidu al-amala al-munasiba. Nah, di sini naatnya adalah al-munasib ya. Ini sifat nih. Kamu akan menemukan pekerjaan yang cocok. Munasib artinya apa, Cok? Cocok. Nah, ini sifat yang cocok ya. Silakan nomor 1 ya coba dari Bu Tuti ya nomor 1 dibaca dulu ya. Marohilut ta'lim. Ta'limi fi kathirin minad duwali al-arabiyyati arba'un. Sifatnya mana? Naatnya mana sih? Sifatnya al-arabiyyati. Ya di sini naat yang nisbah ya, naat nisbah, naat menisbatkan ke sesuatu ya. Jadi ini naatnya, man'utnya berarti dual ya. Man'utnya apa Ad-duwali. Dual ini juga jamak, wairu akhir. Ya, satunya itu daulah. Kalau dual itu jamak dari daulah, artinya negara ya. Daulah ya, daulah Utsmaniyah, daulah Islamiyah, daulah negara atau pemerintahan ya, daulah itu. Marahilut ta'limi fi katsirin minad dual al-arabiyyah arba'un. Jadi marahilut ta'lim artinya apa? Tingkatan Pembelajaran. Pembelajaran. Tingkat tahap pendidikan ya. Ya, tingkatan pendidikan fi katsirin di banyak negara ada 4 tahap ya. Tingkatan pendidikan di banyak negara Arab ya. Negara Arab ada 4 arbaun. Maksudnya tingkatan pendidikan itu apa sih ya Kak? Madrasah ibtidaiyah, SD, habis itu madrasah mutawassithah, SMP, madrasah sanawiyah, SMA, sama jamiah. Ya 4. Sama di Indonesia juga sama ya. Nomor 2 silakan dibaca ya. Coba Ikrimah ya nomor 2. Yaltahiqu at-tulabu bil marhalati sanawiyati. Apa makna? Yaltahiqu. Kemarin apa yaltahiku? Ada yang tahu? Melanjutkan. Oh iya, melanjutkan dalam pendidikan ya, Ustaz. Berarti ini gimana? At-tulab murid itu melanjutkan bil marhalati mana Ustaz? Marhalah apa? Tingkatan. Murid itu melanjutkan berlanjut ke tingkat sanawiyah. Ini naatnya mana? Naatnya. Naatnya as-sanawiyah.
Ini naat ada ya nisbah lagi ya. Ini ada ya nisbah lagi ya. Sanawiyah. Ya nisbah. Nah, berarti ini ada ya-nya seperti ini berarti Arabia Sanawiyah ini namanya naat juga ya. Ustaz, Gimana? itu kalau ya tadi ya nisbahnya ini selalu ada tasdid atau enggak Ustaz? Ada tasdid ya. Wajib ada Selalu. tasdid. Oh, selalu ada tasdid. Kalau tidak ada tasdid berarti bukan ya nisbah. Contohnya kayak Nah, gimana ya? Nggak ada sih. Kebanyakan yang ada ya-nya itu menisbatkan ke sesuatu ya. Jadi kayak contohnya kayak Indonesia itu Indonesia negara, tapi kalau orang Indonesia Indonesiun. Nah, itu berarti kan anak Indonesi. Ya biasanya makanya ulama-ulama akan ada namanya ada ya-nya. Berarti nama daerah. Jadi misalkan Syekh apa namanya yang orang Banten tuh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani berarti orang Banten. Banten. Nanti ada Syekh ini Al-Minangkabawi, berarti orang Minangkabau. Minangkabau. Itu ya nisbah namanya. Nah, ini namanya ya nisbah. Nanti Al-Makki berarti orang Orang Mekah. Mekah. Ada Al-Misri, orang Orang Mesir. Mesir. Al-Bukhari, contohnya Imam Bukhari. Ini orang Bukhara ya. Bukhara itu sebuah daerah di Kazakhstan ya, Bukhara. Ini Bukhari. Nah, itu al Nah, ya seperti itu. Maka itu harusnya pakai tasdid. Cuma kadang orang bacanya kan langsung disukunkan. Ya nggak apa-apa kalau baca. Tapi kalau secara tulisan sebenarnya harus ada tasdidnya. tasdid. Jadi kalau kita Nah, saya baca pernah Al-Indonesi, ya harusnya Al-Indonesiyu. Kalau secara tulisan pakai tasdid. tasdid. Al-Indonesiyu, Al-Bantaniyu, Al-Minangkabawiyu. Ya, aslinya seperti itu. Cuma kan kalau dalam mukalamah, kalau dalam ngomong kan kita sering menyukunkan. Kalau mensukunkan ya langsung aja Al-Bantani. Seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu tulisannya ya. Nah, Mumtaz. Yang nomor 3 silahkan dibaca ya, Bu Mutiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena khadaratul muslimina khadaratan adimatan. Ini naatnya adimatan. Iya. Yaitu kehadiran para muslimin menghadiri banyak. Hadora itu artinya peradaban ya. Oh, peradaban. Peradaban muslimin, peradaban yang besar. Kanat hadaratul muslimin hadaratan azimatan. Jadi kanat ini masa lampau ya. Peradaban Islam di masa lampau adalah peradaban yang azim, yang agung, yang besar ya. Dan ini sifatnya azimah ini ya. Selanjutnya ya. Dibaca nomor 4 ya. Silakan Nadia, ada Nadia. Ada. Tafadhali ya. Hunaka ihtilafatun katsiratun baina alimi fil hadi wal hadiri. Naatnya mana? Naatnya Yang mana? Ini yang sifat mana? Yang bermakna sifat mana? Ya di situ ada kasir. Artinya kasir apa? Banyak. Banyak. Sekarang banyak sifat atau bukan? Sifat. Ya, berarti di sini naatnya ada di kasir. kasirah ini ya.
Hunaka itu ada ya. Hunaka artinya ada. Ikhtilafat artinya ikhtilaf apa? Berbeda. Perbedaan ya. Banyak perbedaan atau ada banyak perbedaan. Nah, ini ada banyak perbedaan. Ini kasirah ini sifatnya banyak perbedaan atau ada perbedaan yang banyak juga bisa ya. Kita artikan perbedaan yang banyak. Baina ta'limi, ada perbedaan yang banyak antara pembelajaran fil madi wal hadir, di masa lampau dan Dan sekarang. hadir sekarang ya. Jadi di sini kasirah ini naatnya. Coba nomor 5 ya. Bu Sumaria ada. Nah, Ustadz. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yata'allamu talibu fi baitihi an tariqi asyabakati dauliyati. Yata'allamu talibu murid-murid belajar fi baitihi di rumah antoriki melalui jalan asyabakati dauliyati. Ana la a'rif ma makna Ustaz. Syabaka dauliyah itu maksudnya ini ya. Internet, jaringan. Daulah ya lalu jaringan. Dan sekarang naatnya mana? Dauliyati. Ada ya nisbah ini. Iya. Berarti ini Ya. Naat. ini artinya satu kesatuan ya. Asyabaka dauliyah ini artinya istilahnya online dalam jaringan. Jaringan. Kalau pisah, asyabakah itu artinya jaring. Asyabakah artinya Jaring. jaring. Melalui Asyabakah itu jaringan. jaring. Tapi ad-dauliyah itu tadi pemerintah ya, daulun. Berarti Daulah. jaringan pemerintah. Maksudnya itu ya Oh ya. apa maksudnya Internet ya, ini, ya dari internet ya. pemerintah. Maksudnya internet. Asyabakah jaring. Syukran Ustaz. Yang terakhir silakan Aulia. Ada Aulia? Istafada al-gharbu minal ulumil islamiyah. Ya, di sini sifatnya mana? Al-gharbu. Dikira-kira ya. Dikira-kira yang mana sifatnya? Al-gharbu. Nah, kalau al-ghorbu sifat yang disifati mana? Islamiyah. Nah, di sini bukan al-ghorbu ya. Kalau al-ghorbu sifat istafada fi'il ya. Yang namanya fi'il bukan naat. Maka ini bukan maksudnya. Cari yang ada kayak tadi ya, ad-dauliyah yang ada ya-nya, yang ada arabiyah, ini yang mana? Dalam kalimat ini yang ada seperti itu yang mana? Al-islamiyah. Paham ya. Nah, ini naatnya nih. Jadi istafada al-ghorbu itu artinya orang barat ya. Jadi istafada itu artinya orang barat itu memanfaatkan. Istafada itu apa? Memanfaatkan. Orang barat memanfaatkan minal dari keilmuan Islamiyah. ilmuwan Islam. Nah, ini Islamnya ini menisbatkan. Berarti menisbatkan ke Islam ya. Keilmuan Islam. Nah, ini makanya ini ada ya-nya seperti ini. Berarti naatnya yang paham ya maksudnya? Insya Allah. Kita lanjut bawahnya ya. Kita jawab bareng aja biar cepet ya. Adrusu al-lugha al-arabiyah. Nah, ini kalian cari salah satu dari ketiga ini. Coba kita jawab bareng-bareng. A'taqidu annaki muallimatun. Mana ini? Yang sampingnya. Jadidatun. Nah. Muallimatun jadidatun. Kenapa jadidatun? Sama-sama mu'annas. tidak ada lam. Sama-sama nakirah, sama-sama tidak ada alif lam dan sama-sama ada tamar mu'annas ya atau ada tamar buta.
Hadhihi kisosun. Hadhihi kisosun yang mana ini? Mufidatun. Mufidun. Mufidun. Nah, mufidun atau mufidatun? Mufidun. Mufidun. Kisos. Nah, kisos jamak atau bukan? Kisos itu jamak ya. Ah, Jamak apa? jamak ya. Jamak. Ya. Berarti mufidatun ya Ustaz. Ini jamak ya. Maka kalau jamak dihukumin mu'anas. Kisosun, mufidah, Mufidatun. mufidatun. Nomor 3. Ifat kathiran minal hadis. Nah, ini. Ifat kathiran minal hadis yang mana? An-nabawiyyi, an-nabawiyati atau nabawiyah? Nabawiyati. Bawiyah. An-nabawiyati. An-nabawiyati. An-nabawiyati, nabawiyah atau an-nabawi? An-Nabawi. An-nabawiyat. Bawi. Nabawi. Perhatikan. Oh ya. iya, an-nabawi. An-Nabawi. Hadis jamak Nabawi. atau bukan? Bukan ya, bukan jamak ya. Nah, Berarti Bukan. kalau bukan jamak an-nabawi, beda ya. an-nabawi. An-Nabawi. Bukan jamak. Kalau ahadis, nah itu jamak. Lan adhaba ila biladin, lan adhaba ila biladin, gharibin al-gharibi atau gharibatin. Goribatin. Gharibin. Goribatin. Gharib. Paham? Ya. Biladin ini jamak juga ya. Ghariba, Goribatin. baladun ya. Mufradnya satu negara itu apa? Baladun. Baladun. Baladun itu satu negara. Kalau biladun itu Banyak juga. Banyak negara. banyak negara. Berarti jamak ya. Berarti gharibatin. Satajidu al-kitaba al-munasibata, al-munasibah atau munasibatan. Al-Munasibah. Baik. Ini jelas. Munasibatan. Munasibatan, Ustaz? Nah, ini satu ya. Ini tidak jamak ya. Maka Al-munasibah. Al-munasibah. al-munasibah ya. Al-kitabah tidak jamak. Jadi al-munasibah. Minal mukhtabari. Kitabah satu buku. Minal mukhtabari tadribatun. Jadi datun. Jadi datun ya. Jayi datun ya. Bukan jadi datun. Jayi dah. Jadidatun. Jadi datun. Nah, ini nggak ada alif lam dan juga dia mu'annas. Kalau jamak mu'annas ya tetap dihukumin satu ya. Jamak mu'annas tetap dihukumin satu. Jamak mu'annas. Apa arti, makna itu Ustaz? Yang nomor 6, apa arti keseluruhannya Ustaz? Fil mukhtabari, mukhtabar artinya apa? Laboratorium. Ya, berarti fil mukhtabari Di dalam Laboratorium. di laboratorium. dalam laboratorium tadribat tadi apa tadrib? Latihan. Latihan. Jayyid artinya? Bagus. Jayyid Baik. artinya? Baik. Bagus. Bagus. Jadi Baik. artinya di dalam laboratorium banyak latihan-latihan yang bagus. Bagus. Jadi bahasa Arabnya banyak itu apa? Atau bahasa Arabnya ada itu apa ya? Kalau banyak itu tinggal kita jamakkan. Ya. Kalau kita jamakkan itu bermakna banyak. Ini tadribat jamak ya. Jamak. Nah, sudah bermakna banyak. Kita nggak perlu bilang kasirun, nggak perlu lah. Kita jamakkan saja. Dan makanya kita mengartikan di dalam perpustakaan banyak latihan-latihan yang jayyid ya, yang bagus. Jelas ya. Yang bawahnya ini na'tan lil ism alladhi tahtahu khat kama fil misal. Ini kalian nyari naatnya ya. Ini bagus untuk dijadikan tugas ya. PR. Sadaqallahul atim. Hamzatul wasl nih. Ini. Oke, tugasnya yang ini ya. Yang pertama yang nomor 3, latihan 3 ini kalian disuruh mengasih sifat. Disuruh ngasih apa sih? Sifat. Sifat. Contohnya ja'a al-amilu. Nah, ini
An-nasyitu mubakiran. Jadi kalian tambahin sifat aja. Al-amil artinya orang yang bekerja telah datang. Nah, ini ditambahin sifatnya an-nasyid ya, berarti pekerja yang rajin telah datang. Sodaqallah. Nah, ini sering kita baca gimana? Al-azim. Itu sifat juga sodaqallahul azim, sodaqallahu al-azim ya kan ada sifat itu. Ini gampang nih anak kira. Bawahnya silakan dikasih sifat. Al-Madinah kasih sifat, fil masjidi kasih sifat, fil Ka'bah kasih sifat, qara'tu al-Qur'ana kasih sifat, iqra'il ahadis kasih sifat. Jelas ya? Lama Ustaz. Yang mana? Afwan. Ini disuruh apa sih dia Ustaz? Dikasih suruh Disuruh apa naatnya. ini Ustaz? Disambungin atau apa nih Ustaz? Ya disambungin dengan dikasih sifatnya. Ya. Coba contohnya nomor 1 ya, sodaqallahu. Sodaqah itu artinya benarlah ya. Benar. Sodaqah itu benar. Allah. Sodaqallahu. Ya Allah. Al-azim. Allah benar. Apanya? Ini kita memberi sifat Allah. Ini sifatnya Allah apa? Besar. Al-azim. Ya sodaqallahul azim. Nah itu kalau itu yang sering kita baca. Nah sekarang ada zurtu al-Madinah. Al-Madinah dikasih sifat. Terserah sifatnya apa. Bebas. Yang penting cocok ya. Yang penting cocok. Dikasih Baru sifat. zur tuh, Mama nazur tuh Ustaz. Zurtu zaro ya zuru. Artinya apa? Zaro ya zuru. Ziarah artinya apa? Ziarah. Ziarah mengunjungi. Nah kalau ada tu berarti apa? Kayak Mengunjungi. korok tu. Kalau ada tu itu apa? Zur tuh ya saya telah mengunjungi Madinah. Silakan dikasih sifat ya. Kalau kalian nggak tahu mufrodatnya, nanti silakan cari di kamus. Kayak zurtu ini artinya apa? Nanti bisa cari di kamus ya. Kalau mufrodat cari di kamus. Silakan. Yang penting di sini antum menyusun ya. Kalau ini Al-Madinah berarti gimana cara menyusunnya sifatnya. Nah, itu yang perlu antum lakukan. Kemudian yang bawahnya, Iya. yang bawahnya kalian Ustaz. disuruh menyesuaikan ya. Yang bawahnya kalian disuruh mencocokkan dari yang di sini. Yang samping ini. Contohnya ya, ukimu fi fundukin. Ya, artinya apa? Saya tinggal di Hotel. Di hotel. hotel. Nah, ini yang mana ini? Hotel itu apa? Toyibu, Pak. Korib Nah, hotel. Koribin. cara nyarinya itu perhatikan kalau di sini nggak ada alif lam, di sini kasroten, berarti di sini cari yang nggak ada alif lam yang kasroten juga. Berarti di sini Koribin. koribin. Koribin yang paling dekat. Sip. Jadi silakan dikasih sifatnya ya. Samping di sini sifatnya. Kemudian yang paling bawah ini dalam surat Al-Qur'an ya. Ini kalian disuruh nyari naatnya juga sifatnya. Nanti langsung ditulis saja naatnya apa di sampingnya ini. Contohnya ya, min syarril waswasil khannas. Ini sifatnya yang mana? Khonas. Nah, Khonas. caranya nyari naat itu lihat kalau emang sama ini ada alif lam, di belakang ada alif lam. Oh, berarti di sini sifatnya. Coba ayat 1. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Ini sifatnya yang mana? Mubin, al-mubin. Al-mubin. Ini kan ada alif lam, belakangnya ada alif lam juga. Berarti yang paling belakang ini sifatnya. Sebenarnya antum nggak harus tahu arti untuk mencari naat tuh. Karena dalam bentuk aja kelihatan ini yang sifat mana. Kalau hurufnya sama dan harokatnya sama, berarti yang paling belakang itu sifat. Bukan huruf sih, bentuknya ya. Ada alif lam, harokatnya sama, nah itu berarti sifat ya. Min syarril waswasil khannasi. Nah ini kan sama-sama ada alif lam, sama-sama mudzakkar, sama-sama kasroh. Berarti yang sifat yang di belakang. Kayak gitu ya.
silakan nanti dicari. Ini satu halaman saja nih tugasnya. Kira ini nggak banyak ya, karena meskipun ini soalnya banyak, tapi tinggal ini nggak perlu bikin, tinggal nyocokin saja kan. Maka nanti silakan dikerjakan yang halaman itu aja. Untuk yang bawahnya ini tidak perlu ya. Ini karena latihan yang di bawah ini adalah latihan buat offline ya. Jadi ini nggak perlu. Ya, Lughal Arabiyyah juga tidak perlu ya. Jadi insya Allah sampai situ saja ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ana Ustadz. Silakan. Afwan, mungkin ini untuk teman-teman bisa, kalau apalagi yang lalu Ustadz sempat bagikan itu untuk kamus langsung melihat fi'il madi dan mudhari'nya, saya belum aplikasikan Ustadz, saya belum tes, dan kayaknya ada PR yang kita harus tahu, oh ini anunya apa gitu. Saya belum buka Ustadz, kamus yang via yang mana gitu ya, gitu. Syukron. Nah, kamu yang apa? Yang kemarin Anda kirim ya? Ya, nanti silakan dibuka ya, di-download kamusnya. Karena kamus itu sangat membantu ya untuk kita tidak tahu mufrodat yang mungkin mufrodatnya agak sulit. Nah, itu tinggal cari aja di kamus, ketik bahasa Arabnya, nggak perlu diharokatin ya. Nanti langsung keluar maknanya ya. Contohnya di sini ana muafik ya. Nah, ini ada nomor 4 nih ya. Ana muafikun. Hadhihi fikratun. Nah, ini muafik. Kalian tulis saja muafik ya di. Muafik setuju. Nah, ya. Mungkin nanti sudah tahu muafik setuju. Tapi kalau antum cari di kamus nanti artinya sama, yang menyetujui ya. Nah, silakan dilihat di sini ya. Nggak kelihatan ya kalau di sini. Jadi kamus itu bagus. Caranya gampang sekali ya. Nanti Ana bikin tutorial juga ini ya. Ini tutorial cara bikin kamus nanti biar nanti bisa kalian. Nah, maka nanti Ana bikin tutorial di YouTube insya Allah ya tentang kamus ini. Karena sebenarnya Siap, gampang, Ustadz, syukron. cuma mungkin perlu di tutorial ya biar lebih jelas ya. Maka nanti Biar ini saja ya. memudahkan. Di list saja ya atau diingatkan. Maksudnya hal-hal yang seperti ini ada ketika di zaman sekarang ya. Dan ini sangat membantu ya. Ini sesuatu hal yang ada di zaman sekarang tapi sangat membantu untuk kita belajar bahasa Arab, karena kita nggak perlu nyari kamus di mana, di buku yang tebelnya segini itu ya. Itu ribet banget ya asli ya. Bahkan nanti belum tentu nemu juga. Tapi kalau di HP antum tinggal nulis kosakatanya ya. Entah itu bahasa Indonesia, entah itu bahasa Arab, sama saja. Kemudian antum lihat nih itu nanti akan tahu ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf ya. Syuk. Sip ya. Ayana tatim darsana fi hadhil laila bi qira'ati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya teman-teman. Nam hakadha minni, insyaallah besok akan kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Nanti hari Jumat insyaallah akan Ana perjelas pembelajaran tentang naat ya. Jadi insyaallah besok Jumat pembelajaran tentang naat atau sifat, lanjutin dari sekarang ya. Jadi silakan hadir seperti biasanya ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirukum wa billahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.